Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Novia Nuraini, NBI 1151800-228. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah media dan curricular studies dengan teori analisis framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhananya, analisis framing adalah membingkai sebuah peristiwa atau dengan kata lain framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Dan selanjutnya ada media framing. Media framing, konstruksi atau definisi media mengenai realitas atau peristiwa yang ada di masyarakat. Media framing mempengaruhi bagaimana khalayak memahami realitas. Individual framing. Individual frame adalah gagasan yang tersimpan dalam pemikiran yang dapat membimbing seseorang dalam memproses informasi. Konsep analisis framing dikenalkan pertama kali oleh Erving Goffman pada tahun 1974. Teori framing maupun analisis framing adalah pendekatan teoritis yang telah digunakan dan diterapkan dalam studi komunikasi, politik, dan gerakan sosial. Melalui buku Goffman yang bertajuk Frame Analysis, An Essay on the Organization of Experience. Menurutnya, analisis framing adalah suatu definisi dari situasi yang dibangun dengan prinsip-prinsip organisasi yang mengatur kejadian dan keterlibatan subjektivitas yang kita miliki di dalamnya. Selanjutnya, ada definisi menurut Carl Ryan pada tahun 1991. Menggambarkan analisis framing pada sisi penerimaan pesan. Ia menyatakan bahwa analisis framing sebagai sebuah instrumen atau alat untuk memesan informasi tentang apa yang dirasakan khalayak terhadap berbagai masalah politik. Misalnya nih, kita menggunakan analisis framing untuk mendengar dan memahami rasa takut dan rasa sakit dari sebuah kelas, komunitas, atau sebuah bangsa, dan kemudian mengkristalisasi pemahaman mereka tentang sebuah masalah. Analisis framing telah digunakan dalam berbagai penelitian komunikasi massa, komunikasi politik, komunikasi organisasi, manajemen public relation, dan lain-lain. Selanjutnya, konsep frame dan framing. Di dalam analisis framing terdapat dua konsep utama, yaitu frame dan framing. Yang pertama, frame. Konsep frame banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu diantaranya ada dari George Bateson pada tahun 1955 sampai 1972, menekankan bahwa frames adalah sebuah konsep psikologi yang merujuk pada pentingnya pesan sebagai elemen yang mengkondisikan definisi dan bentukan mereka. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setiap pesan secara eksplisit maupun implisit mendefinisikan sebuah frames ipso facto memberikan instruksi kepada penerima untuk memahami pesan termaksud yang tercakup dalam frame. Yang kedua ada dari Todd Gitlin pada tahun 1980, berpendapat bahwa frames dibangun melalui seleksi, penekanan, dan penyajian. Gitlin mengaitkan konsep secara langsung dengan produksi wacana berita dengan mengatakan bahwa frames memungkinkan jurnalis untuk memproses informasi yang besar secara lebih cepat dan berkesinambungan, dan mengemas informasi tersebut untuk disiarkan secara lebih efisien kepada khalayak. Yang kedua, framing. Terminologi framing memiliki banyak definisi yang berbeda-beda. Sosiologi, psikologi, dan antropologi adalah akar-akar dari terminologi framing. Framing berkembang menjadi bagian dari studi media dan komunikasi setelah Robert Edman yang menerbitkan artikelnya berjudul Framing as a Fracture Paradigm. Salah satu definisi dari terminologi framing yang paling banyak digunakan adalah definisi yang dirumuskan oleh Robert Edman yang menjelaskan bahwa framing berita utamanya melibatkan seleksi dan arti penting dalam membuat informasi menjadi lebih diperhatikan oleh khalayak. Pengertian framing yang dirumuskan oleh para ahli berikut ini, yaitu ada dari Thomas E. Nelson,
Rosalie A. Clauson, dan Zoe M. Oxley pada tahun 1997, mendefinisikan framing sebagai proses di mana sumber komunikasi seperti organisasi berita mendefinisikan dan membentuk isu-isu politik atau kontroversi publik. Yang kedua ada dari H.B. Brownius dan P. Epps pada tahun 1995, dan menyatakan bahwa framing bukanlah sebuah penjelasan yang jelas dan bukan sebuah konsep yang secara umum dapat diaplikasikan, melainkan hanya merupakan metafora yang tidak secara langsung dapat diartikan ke dalam pertanyaan penelitian. Selanjutnya, apa saja metode dalam analisis framing? Sebagian besar penelitian tentang media yang menitik beratkan pada identifikasi frames media menggunakan materi analisis berupa pelaporan berita dan terkadang komponen-komponen visual. Untuk keperluan identifikasi frames media, para peneliti komunikasi menggunakan dua metode utama, yaitu metode induktif dan metode deduktif. Yang pertama, metode induktif, yaitu sebuah pendekatan terbuka terhadap sampel analisis guna mendeteksi kandungan frames. Yang kedua, metode deduktif, yaitu metode deduktif dapat juga digunakan pada analisis komparatif. Contoh, penggunaan metode deduktif dalam analisis framing dilakukan oleh H. Asametko dan P. M. Falkenberg pada tahun 2000 yang mengidentifikasi 5 macam frames berita, yaitu berupa responsibility, conflict, human interest, economic consequence, dan morality. Metode deduktif juga tidak terlepas dari kritik karena ketidakfleksibelannya dalam mengidentifikasi frames baru. Elemen-elemen dalam framing. Menurut Baldwin van Gross, terdapat beberapa elemen yang berperan dalam framing, yaitu skemata, frame package, framing device, dan reasoning device. Skemata digambarkan sebagai berbagai sekelompok ide yang disimpan untuk memandu proses informasi individu. Frame package adalah kluster berbagai alat yang terorganisasi yang berfungsi sebagai sebuah identitas untuk frames yang terdiri dari framing device dan reasoning device. Yang ketiga, framing device, termasuk di dalamnya pemilihan kata-kata metafora, contoh, deskripsi, argumen, dan gambar visual. Yang keempat, reasoning device adalah pernyataan baik secara eksplisit maupun implisit yang sepakat dengan penilaian, penyebab, dan konsekuensi. Selanjutnya ada teknik framing. Menurut G. Fairhurst dan R. Sars pada tahun 1996, framing memiliki beberapa teknik sebagai berikut, yaitu metafora. Metafora untuk membingkai ide-ide konseptual melalui perbandingan dengan yang lain. Yang kedua ada cerita, mitos, dan legenda, membingkai tema melalui cara-cara naratif dan yang mudah diingat. Yang ketiga tradisi atau ritual seremonial. Yang keempat ada slogan atau jargon, membingkai objek dengan frasa yang menarik untuk membuatnya dapat mudah diingat. Yang kelima, artefak, objek dengan nilai simbolis intrinsik, sebuah fenomena budaya yang lebih berarti dibanding objek itu sendiri. Yang keenam, kontras, untuk menggambarkan sebuah objek dalam terminologi apa yang tidak. Yang ketujuh ada spin, untuk merepresentasikan sebuah konsep ke dalam berbagai macam cara untuk mengirimkan sebuah penilaian baik positif maupun negatif yang mungkin saja tidak tampak atau muncul guna menciptakan sebuah bias inherent dengan definisi. Selanjutnya yaitu contoh analisis framing. Di sini menggunakan analisis framing media, studi komparatif media online CNN dan Kompas terkait fenomena kemanusiaan di Al-Aqsa periode 23 Juli 2017.
Nah, di sini bisa dilihat perbedaan framing pada artikel edisi 23 Juli 2017 cnnindonesia.com dan kompas.com. Di sini ada frame-nya, metaphors, catchphrases, exemplar, dan depiction. Di sini antara CNN dan kompas.com terlihat berbeda dalam pemberitaannya. Selanjutnya ada visual image, routes, appeals to principles, dan consequences. Berita terkait fenomena kemanusiaan di Al-Aqsa ini pada periode 23 Juli 2017 pada dua media online yaitu cnnindonesia.com dan kompas.com memiliki kaitan dengan media massa dan ekonomi politik internasional. Permasalahan mengenai fenomena kemanusiaan di Al-Aqsa menjadi masalah internasional yang mana banyak media massa yang memberitakannya tidak terkecuali kedua media online yaitu cnnindonesia.com dan kompas.com. Sehingga kedua media ini memiliki peran pembaca media online yang dalam menangkap informasi berdasarkan pandangan dari kedua media online ini serta mempunyai perbedaan dalam menangkap dan memberitakan kasus tersebut. Hal ini terlihat dari hasil analisis menggunakan analisis framing William Agamson dan Andre Modigliani bahwa kedua media dari dua berita hanya satu menggambarkan atau fokus yang sama dengan sama-sama menuliskan peran Indonesia dalam mendukung Palestina. Terlihat dari hasil penelitian permasalahan di Al-Aqsa yang berkaitan dengan media massa dan media serta ekonomi politik internasional tidak dapat dipisahkan dari kasus ini. Karena memang dari kepemilikan yang berbeda serta asal dari media tersebut yang berbeda tidak menutup kemungkinan bahwa adanya keberpihakan cnnindonesia.com dan kompas.com dengan negara asal media tersebut. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih, sampai jumpa.